Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima. Di sini saya akan membahas tentang materi transformasi linear. Nah, apa itu transformasi linear? Transformasi linear adalah fungsi khusus yang memetakan sebuah ruang vektor ke ruang vektor lainnya atau ke dirinya sendiri. Dengan tetap mempertahankan struktur linear dari ruang tersebut. Secara formal, jika T dari V ke W adalah sebuah fungsi dari ruang vektor V ke ruang vektor W, maka T disebut transformasi linear. Apabila T memenuhi dua sifat dasar, aditivitas dan homogenitas. Dengan kata lain, bentuk kombinasi linear dari faktor-faktor di ruang asal akan tetap terjaga bentuk kombinasi linearnya di ruang hasil. Inilah yang membuat transformasi linear menjadi alat yang sangat kuat dalam memodelkan perubahan geometris, rotasi, perskalaan, dan banyak aplikasi lain di bidang sains dan rekayasa. Nah, ada dua syarat mutlak transformasi linear. Agar sebuah transformasi T dari V ke W dikatakan linear, ia wajib memenuhi kedua syarat berikut secara bersamaan. Jika salah satu gagal, maka T bukanlah transformasi linear. Yang pertama iaitu sifat aditivitas atau penjumlahan. Untuk setiap U, V, anggota V, pembayaran jumlah faktor sama dengan jumlah hasil transformasi masing-masing ruang vektor. Yang kedua itu sifat homogenitas atau perkalian skalar. Untuk setiap U, anggota V, dan skalar C, hasil transformasi vektor yang diskalakan sama dengan skalar dikali hasil transformasi ruang vektor aslinya. Cara menentukan linearitas dan langkah pembuktian. Berikut adalah prosedur sistematis untuk menentukan apakah suatu transformasi T dari Rn ke Rm merupakan transformasi linear atau bukan. Pada intinya, kita menguji sifat aditivitas dan homogenitas satu persatu. Jika keduanya terbukti benar untuk sebarang vektor dan skalar, maka T adalah transformasi linear. Tapi jika ada satu saja sifat yang tidak terpenuhi, maka T bukanlah transformasi linear. Nah, yang pertama ini ada contoh satu, yaitu T dari R2 ke R3 dengan Oke, di sini ada contoh satu, transformasi linear. Pada contoh pertama, kita akan membuktikan bahwa transformasi dari T ke R2 dari R2 ke R3 dengan TXY sama dengan 2X ditambah Y, X dikurang 3Y, dan 4X merupakan transformasi linear. Kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu kita mengambil dua vektor dari sebarang R2, yaitu U sama dengan U1 dan U2, V sama dengan V1 dan V2. Nah, akan ditunjukkan TU ditambah V sama dengan TU ditambah TV. Ini adalah syarat pertama transformasi linear, yaitu sifat aditif. Artinya, hasil transformasi setelah dijumlahkan harus sama dengan hasil transformasi masing-masing vektor kemudian dijumlahkan. Di sini kita hanya mengganti nilai X dengan U1 dan V1 dari nilai Y dengan YU2 ditambah V2 sesuai definisi transformasi. Kemudian menjadi 2U1 ditambah V1, U2 ditambah V2, U1 ditambah V1 dikurang 3U2 ditambah V2, dan 4 dalam kurung U1 ditambah V1. Dijelaskan, selanjutnya kita tinggal memasukkan ke dalam rumus transformasi, maka akan muncul 2U1 ditambah U2, U1 dikurang 3U2, 4U1 ditambah 2V1 ditambah V2, V1 dikurang 3V2 dan 4V1. Nah, di langkah ini saya hanya membuka tanda kurung, kemudian mengelompokkan suku yang berasal dari vektor U dan suku yang berasal dari vektor V. Ternyata hasilnya sama persis dengan TU ditambah TV. Nah, artinya sifat aditif telah terpenuhi.
Sekarang masuk ke pembuktian homogenitas. Nah, selanjutnya masuk ke pembuktian syarat kedua, itu homogenitas. Ketika muncul T alfa U, artinya seluruh komponen vektor dikalikan oleh suatu skalar alfa. Saat menjadi seperti ini, nah kemudian kita masukkan nilai tersebut ke dalam fungsi transformasi, maka akan menjadi alfa ini. Karena setiap komponen memiliki faktor alfa, maka alfa dapat dikeluarkan. Jadinya sama dengan alfa TU vektor U. Nah, maka di sini sudah dapat dibuktikan bahwa ini juga linear. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua, yaitu contoh yang bukan transformasi linear dari soal. Oke, kita akan buktikan di mana T dari R2 ke R3 itu tidak linear. Nah, kita akan membuktikan sifat aditifnya dulu ya. Langkah pertama sebelumnya sama seperti sebelumnya itu. Nah, setelah ambil unsur dari sembarang R, kita akan langsungkan memasukkan ini dari sini. U1 tambah U2 ditambah dalam kurung V1 ditambah V2. Nah, ini adalah hasil apabila kedua vektor dijumlahkan terlebih dahulu baru ditransformasikan. Kemudian kita akan menghitung T vektor U ditambah T vektor V. Nah, sama dengan kemudian kita akan mendapatkan hasil ini. U1 ditambah U2 ditambah V1 ditambah V2, 2U2 ditambah 2V2, U1 ditambah V1 ditambah U2. Nah, hasil ini didapatkan dari penjumlahan ini. Nah, sekarang kita akan melihat perbandingan dari keduanya. Sedangkan pada hasil pertama ini kita melihat ni plus 1. Sedangkan pada hasil akhirnya nah, di hasil pertama kita melihat di T vektor U ditambah vektor V, jadi T U tambah V, di ujungnya ini adalah plus 1. Sedangkan di bawahnya ini di ujungnya adalah plus 2. Karena kedua vektor ini tidaklah sama, maka ini bukanlah transformasi linear. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.